Halo teman-teman, di sini kami sedang berada di Kelurahan Gombeng Sari yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya berada sekitar 15 km dari pusat kota Banyuwangi. Wilayah Gombeng Sari berada pada ketinggian 400 sampai dengan 650 meter dari atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Secara letak geografisnya, Kelurahan Gombeng Sari memiliki lahan perkebunan yang sangat luas dengan komoditi utama di bidang perkebunan kopi. Sehingga wilayah ini dikenal dengan sebutan Kampung Kopi Gombeng Sari. Dari data luas wilayah yang dimiliki Gombeng Sari, 1998 hektar merupakan lahan perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat dan sebagian digunakan sebagai lahan pertanian. Kegiatan masyarakat di bidang perkebunan kopi selanjutnya dikembangkan melalui sektor pariwisata, karena pariwisata merupakan pintu utama untuk mengenalkan potensi yang ada di daerah. Konsep pariwisata yang dilakukan di Gombeng Sari adalah konsep wisata edukasi yang akan memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi pengunjung, khususnya tentang pertanian kopi Robusta, dimulai dari pengenalan jenis tanaman, pengelolaan lahan, perawatan cabang, pengolahan hasil panen, nyangrai atau merosting kopi secara tradisional, hingga menyeduh kopi itu sendiri. Kami akan mengenalkan kepada kalian mulai dari pengenalan bibit, penanaman, hingga penyeduhan menjadi secangkir kopi. Yuk, ikuti kami! Kopi lanang itu terjadi karena proses penyerbukan tidak sempurna. Ketika musim bunga, akan ada proses penyerbukan. Penyerbukannya itu dibantu biasanya oleh angin, serangga, seperti itu. Kalau kopi tidak perlu bantuan manusia, beda lagi dengan vanili. Kalau vanili kan prosesnya harus dikawinkan begitu ya. Nah, kalau kopi kan ada proses penyerbukan. Ketika proses penyerbukannya tidak sempurna, maka jadilah kopi lanang. Jadi idealnya, kita lihat ini, idealnya dalam satu buah itu ada 2 biji. Coba telapak tangannya mana? Jadi dalam satu buah idealnya, dalam satu buah itu ada 2 biji. Nah, karena proses penyerbukan tidak sempurna, yang seharusnya 2 biji, dia tunggal. Nah, yang satu gagal. Nah, ini yang gagal. Nah, disebutlah kopi lanang. Tetapi saat ini yang dijual di beberapa kedai kopi, lanang yang dijual itu dari jenis kopi Robusta, bukan dari jenis yang Arabica atau Excelsa. Karena apa? Biji kopi Arabica itu lebih besar. Jadi untuk memilah antara lanang dengan yang bukan lanang, yang normal itu susah. Cabangnya bisa berubah lagi. Tapi kalau Robusta kita harus pintar-pintar mengatur cabang. Nah, ini bagaimana cabang itu bisa bercabang banyak begitu? Caranya begini teman-teman.
awas dan cabang awan ada di satu dua kita potong lalu kemudian sama ini juga dua ruas ini kita potong dia tumbuh banyak berapa cabang lagi. Nah ini juga satu dua dipotong ini tumbuh banyak ini bisa menghargai apa namanya cabang. Jadi kalau tidak dipotong itu terus saja tidak tunas-tunas yang ini di atas ini juga mengganggu pertumbuhan cabang yang atas. Jadi ini kecuali mau dilindungi, tapi kalau tidak dilindungi di bawah ini gabung. Jadi harus tidak ada tunas di pohon atau di batang induknya seperti itu. Halo semuanya, kali ini saya dan rekan saya yaitu Marta Syawamita dan saya Andika Armanda Putra. Di sini saya bersama wisatawan pengunjung di Desa Wisata Kampung Kopi Gombeng Sari dengan Bapak Suka dan Ibu Fani. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana menurut Anda tentang Desa Wisata Kampung Kopi Gombeng Sari ini? Untuk Kampung Gombeng Sari, kami sebagai wisatawan lokal karena melihatnya posisinya Gombeng Sari itu berada di dataran tertinggi, jadi kalau untuk tempat wisata atau ngopi-ngopi kami rasa cukup nyaman. Itu yang kami rasakan sebagai wisatawan lokal karena tempatnya juga memadai untuk kita nongkrong karena sepi lah mobilitas untuk kendaraan nggak terlalu banyak, untuk hening-hening ngopi-ngopi santai jenak itu sangat enak. Berarti sangat cocok, selain nongkrong juga bisa sebagai tempat edukasi seperti anak-anak tentang kopi. Iya, karena mobilitas kendaraan kan nggak terlalu banyak, jadi kita sama keluarga merasa nyaman aja kalau berada di sini. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, setelah berkunjung ke sini, apakah ada hal baru yang kalian ketahui? Untuk setelah berkunjung ke sini, adanya keinginan untuk melaksanakan kunjungan ekonomi karena kebetulan saya bekerja di bidang UMKM, jadi wisata di sini selain bisa menikmati untuk kopi, bisa juga untuk edukasi dan juga untuk kunjungan ekonomi dari program kerja yang dilaksanakan.
Assalamualaikum.